Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat bertemu kembali melalui ibadah kebaktian hari Minggu pada pagi hari ini. Walau secara online, kita tetap percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tetap diberkati Tuhan, dan semoga melalui ibadah ini kita terus kuat di dalam iman percaya kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa pembukaan, doa senyap, dan saya akan pimpin kita dalam votum. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya. Amin. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku
Kudus Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setia di sepanjang hidupku. Mari yang wanita Bapa, Engkau sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat, ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setia di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setia di sepanjang hidupku. Setiamu besar setiamu, di sepanjang Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa pengampunan dan kita mengakui akan segala kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih karena pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi agar dapat datang di hadapan-Mu dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan ya Bapa. Ketika kami melakukan hal yang tidak menyenangkan-Mu, yang baik telah kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, mungkin saja kami telah menyakiti
mereka yang ada di sekeliling kami. Dan kami mohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu agar kami diampuni. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan agar di sepanjang hari yang baru yang akan kami lalui, kami sungguh-sungguh mentaati-Mu dan mengasihi-Mu dan menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami akui kami sebagai manusia penuh dengan kelemahan, dan hanya kepadamu lah tempat kami memohon pertolongan dan belas kasihan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi, kiranya melalui firman-Mu itu, kami terus dikuatkan, dibentuk, agar dapat menjadi pribadi yang memuliakan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, doa pengampunan kami, yang kami satukan bersama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan semua. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita melihat ayat pembacaan pada pagi hari ini, yaitu telah dipilih daripada Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau sudah bersedia, mari kita membaca bersama-sama. Tajuk besar kemerdekaan Kristen, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari, dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Amin. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
Selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih dapat mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan dengan lebih lanjut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, tiba waktunya ya Bapa kami mau menyerahkan masa ini kepadamu. Dan sebelumnya kami mendengar firman-Mu dengan lebih lanjut ya Bapa kami mohon. Semoga Roh Kudus mulai yang berkuasa atas kami, menguasai setiap hati dan pribadi kami, bahkan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memahami akan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Berkatilah kami yang akan mendengar, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Semoga kami dapat menumpuhkan sepenuhnya perhatian kami akan firman-Mu saat ini. Kami mohon semoga pertolongan daripada-Mu diberikan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini, bahkan mendengar firman Tuhan pagi hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kembali teks firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh pemimpin sebentar tadi di dalam Galatia bab yang kelima ayat 13 hingga ke ayat yang 15. Nah, dalam Galatia bab 5 ayat 13 hingga 15 ini, tema yang akan kita dengar dan belajar bersama melalui firman Tuhan pagi hari ini adalah kemerdekaan Kristen. Nah, jemaat Tuhan, seperti yang kita sedia maklum, bulan Agustus merupakan bulan kebangsaan, di mana 31 Agustus merupakan tarik atau sambutan Hari Kebangsaan negara kita, Malaysia. Nah, pada tahun 2021 ini kita memasuki tahun yang ke-64. Negara kita mengecap kemerdekaan dengan maksud kita mengecap kebebasan dan tidak dikuasai mana-mana pihak musuh terutamanya. Nah, kita bersyukur untuk itu. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan mendengar bersama tentang kemerdekaan. Sebagaimana tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kemerdekaan Kristen, maka kita akan belajar sesuatu, mendengar sesuatu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kemerdekaan Kristen. Nah, jemaat Tuhan, kitab Galatia merupakan suatu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat yang berada di Galatia. Paulus menulis itu untuk menyatakan hanya ada satu Injil, dan Paulus mahu jemaat di Galatia berpegang kepada Injil Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya itu. Seperti yang tercatat dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Nah, melalui Injil itu jugalah kita dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita melihat keseluruhan teks firman Tuhan hari ini juga, di dalam ayat yang pertama, menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen telah pun dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah pun dibebaskan dan tidak ada lagi yang dapat menguasai kita. Dan Injil Kristus itu telah menjadi suatu harapan kita yang baru dan kekuatan bagi hidup kita.
Nah, jemaat Tuhan, apakah hasil daripada pembebasan kita itu? Dan mengapa pentingnya untuk kita sebagai orang Kristen merdeka? Nah, yang pertama, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hasil daripada pembebasan kita, kemerdekaan kita itu, kita bersyukur karena kita tidak lagi dikuasai dengan dosa. Ianya menjadi satu jaminan mutlak bahwa Yesus Kristus telah pun menebus kita dari dosa dan hukuman kekal dengan darahnya yang tercurah bagi banyak orang di kayu salib. Nah, kita lihat dalam Kolose bab yang pertama, ayat 13 dan 14 juga menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, perbuatan ataupun tindakan kasih Allah itu telah membuatkan kita memperoleh hidup baru. Maka jemaat Tuhan, dalam ayat firman Tuhan hari ini juga Paulus menulis dalam suratnya itu supaya jemaat yang berada di Galatia itu berdiri teguh dalam kemerdekaan dengan Kristus yang telah memerdekakan mereka, dan tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan untuk memuliakan Allah dan melayaninya. Nah, jemaat Tuhan merdeka yang juga bermaksud bebas itu bukanlah berarti kita bebas untuk melakukan apa sahaja, melainkan kita bebas dari hidup lama kita, yaitu hidup sebelum kita mengenal Kristus dan sebelum kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dan ada yang beranggapan kalau kita bebas itu berarti kita bebas untuk melakukan apa sahaja menurut kesukaan hati kita masing-masing. Nah, malah ada yang beranggapan juga kalau kita semakin berdosa maka Allah akan semakin mengasihi kita. Sehingga ada yang sengaja berbuat hal yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, jemaat Tuhan, kita perlu berhati-hati meresponi hal seperti itu. Nah, kebebasan ataupun kemerdekaan Kristen yang dimaksudkan di sini adalah kita telah memperoleh hidup baru. Kita telah dibebaskan dari hukuman dosa dan telah menerima hidup baru melalui Kristus Yesus, satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan berdosa, nah itu berarti ada semacam suatu larangan dan bahayanya jika kita tidak sungguh-sungguh bebas daripada kehidupan lama kita itu. Nah, dosa atau perbuatan jahat kita yang tidak ditinggalkan dengan sungguh-sungguh itu akan membantu pertumbuhan iman rohani kita. Bahkan dosa yang disengajakan itu juga mendatangkan hukuman. Sebagaimana yang tercatat dalam Roma 3 ayat 8. Nah, jemaat Tuhan, kemerdekaan orang Kristen itu menuntut kita, mengajar kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Nah, jika hari ini kita mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita yang memberitahu kepada kita bahayanya dosa, maka tinggalkanlah itu semua dan taatilah Tuhan Yesus Kristus kembali. Allah mengasihi kita. Karena itu dia selalu memanggil kita supaya mendengar dan mentaati perintahnya demi kebaikan kita. Marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh,
yang telah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Nah, yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur karena kita tidak lagi dikuasai dengan perbuatan daging. Nah, setelah kita merdeka ataupun telah dibebaskan dari segala hukuman maupun dosa, nah itu menuntut kita kepada suatu perjuangan. Nah, kita lihat apabila sesebuah negara mencapai kemerdekaan, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara, mereka akan berusaha sehabis mungkin untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang telah dimerdekakan dengan darah Kristus Yesus itu. Kita perlu berjuang mempertahankan diri kita daripada dikuasai atau hidup dalam kedagingan lagi. Nah, kita boleh baca dalam Galatia bab yang kelima ayat 19 hingga 21. Contoh-contoh kedagingan yang menjadi batu sandungan dalam diri dan orang lain yang perlu kita tinggalkan. Nah, jemaat Tuhan, kemerdekaan Kristen itu seharusnya membuat kita hidup dalam kasih. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Awas, janganlah kamu saling membinasakan. Nah, sebagai orang Kristen yang telah merdeka, kita perlu hidup seturut kehendak Roh. Hidup di bawah pimpinan Roh dan bukan menuruti kedagingan kita. Nah, pembebasan atau kemerdekaan yang telah kita peroleh itu perlu membawa berkat kepada orang lain dan bukan saling menggigit dan menelan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Jika kita lihat di ayat yang selanjutnya juga dalam ayat yang ke-17, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, kedua-duanya bertentangan, tidak dapat disatukan. Jemaat Tuhan, kita adalah milik Kristus. Maka kalau kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh roh dan seterusnya menghasilkan buah roh. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akui dan kita menyadari bahwa hidup kita ini sebagai manusia tidak mudah dan memang memerlukan perjuangan untuk mengalahkan segala kedagingan kita. Dan kita juga sebenarnya berada dalam keadaan di mana bukan karena kita tidak mengasihi Allah lalu kita menuruti kedagingan kita, cuma ada yang berasa bahwa kita itu seakan tidak mampu untuk mengalahkan segala perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Nah, jemaat Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, agar memampukan kita untuk mengalahkan segala kedagingan kita. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, marilah kita saling memberi dorongan antara satu sama yang lain, saling membantu, memberi sokongan agar dapat sama-sama hidup benar, mentaati perintah Allah dan menjauhi segala yang jahat. Kita saling mendoakan antara satu sama yang lain sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jemaat Tuhan, tema bulan kebangsaan kita pada tahun ini adalah Malaysia Prihatin. Maka kita juga sebagai sebuah gereja, yaitu persekutuan orang percaya, kita juga perlu menjadi gereja yang prihatin kepada mereka yang masih dibelenggu dengan kedagingan mereka itu. Nah, janganlah kita terus-menerus menghakimi
orang yang ada di sekitar kita, tetapi jadilah pribadi yang prihatin terhadap keperluan rohani mereka. Saling mendorong, saling menguatkan, bahkan berjuang bersama-sama dalam terus hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, berjuanglah bersama-sama dengan mereka yang masih dikuasai dengan kedagingan, dan jadilah orang Kristen yang merdeka dan menolong mereka mengalah segala godaan dunia ataupun tentangan, termasuklah segala macam kejahatan. Nah, itulah yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen yang telah merdeka dan yang telah mengalami kasih Allah dalam hidup secara pribadi. Nah, dan kita juga secara pribadi jemaat Tuhan yang dikasihi, perlu terus memastikan kita itu seiring dan sejalan bersama Tuhan. Terus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan terus memiliki kerinduan untuk hidup dalam roh serta menyimpan firman Allah di dalam hati kita. Nah, yang ketiga jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa pentingnya untuk kita peroleh kemerdekaan dalam Kristus Yesus itu? Yang pertama, supaya kita yakin kita ini adalah benar-benar milik Allah yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, setelah kita dimerdekakan, yakinlah bahwa kita sungguh-sungguh telah memperoleh keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, kedua adalah supaya kita terus boleh saling melayani antara satu sama yang lain. Nah, apabila kita melakukan hal ini, Allah akan dimuliakan dan orang Kristen akan dapat menjadi teladan yang baik. Dan yang ketiga adalah supaya kita memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyenangkan hati Allah melalui seluruh aspek kehidupan kita. Akhir kata, sebagai kesimpulannya, kita bersyukur dalam Tuhan Yesus Kristus karena kita telah dimerdekakan dan tidak lagi diperhambakan dengan dosa dan kedagingan kita. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita dan membebaskan kita. Maka sebagai orang Kristen yang telah merdeka, hiduplah seturut Injil Kristus Yesus. Hiduplah dalam kasih, kebenaran, dan setia melayani Allah seumur hidup kita. Berjuanglah mempertahankan hidup kita yang menjadi milik Allah untuk selamanya. Semoga Roh Kudus Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita semua yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, segala puji syukur, terima kasih ya Bapa, untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan belajar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami sehingga kami telah diampuni, bahkan dibebaskan dari segala dosa dan kedagingan kami, ya Bapa. Kami akui ya Tuhan, secara manusia kami sangat terbatas dan penuh dengan kelemahan. Namun kuatkan kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami berjuang, mempertahankan kebenaran bahkan hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan sempena pada bulan kebangsaan ini ya Bapa, ajarilah kami agar terus menjadi pribadi yang saling memberkati, saling mendoakan, saling menguatkan mereka yang ada di sekeliling kami. Dan terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam syurga, Bapa yang kami kenal dan sembah melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami bersyukur akan firman Tuhan yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Kiranya firman Tuhan ini terus berakar di dalam kehidupan kami, dan kami semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam-Mu. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya diberikan kesehatan,
kekuatan, dan hikmat serta kebijaksanaan dalam pelayanan beliau agar terus dapat menjadi terang dan garam dunia kepada para jemaat. Seterusnya, kami mahu berdoa untuk pertumbuhan iman para jemaat-Mu dari yang dewasa hingga kanak-kanak. Kiranya iman mereka terus terpelihara dan kekal teguh serta kuat di dalam Kristus Yesus dalam apapun masalah serta pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa juga untuk proses pembukaan semula Gereja BCCM BM Labuan, di mana pada tanggal 5 September nanti kami akan mengadakan ibadah secara fizikal. Kami mohon kepadamu agar mendahului segala perancangan ibadah ini agar pelayanan kami kembali berjalan lancar dengan pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami turut bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah putus buat negara kami, Malaysia. Sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64, kami berdoa agar Tuhan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami, agar dapat mentadbir urus negara Malaysia dengan penuh adil dan saksama dari segala aspek pentadbiran, sama ada di dalam masa pandemik ini dan juga pada masa hadapan. Kiranya juga kami Tuhan sebagai rakyat Malaysia dapat hidup dengan penuh harmoni tanpa ada isu sensitiviti perkauman yang cuba mengganggu-gugat perpaduan serta kesejahteraan negara kami. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan individu-individu yang pada saat ini mengalami pergumulan hidup kerana pandemik COVID-19. Ada yang kehilangan sumber pendapatan, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan terlebih serius lagi kehilangan insan yang mereka sayang di dalam hidup mereka. Siapapun mereka Tuhan, kami berdoa agar mereka terus kuat dan meletakkan harapan yang tertinggi kepadamu, walaupun keadaan begitu menekan mereka. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menghibur mereka yang di dalam pergumulan dan juga yang di dalam kedukacitaan akibat kehilangan ahli keluarga yang mereka sayangi lewat daripada pandemik ini. Terus berdoa untuk para frontliners kesehatan yang sudah berdedikasi bertungkus lumus untuk merawat para pesakit COVID-19. Semoga Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam mereka melaksanakan tugas mereka sehari-hari. Tidak lupa juga buat frontliners keamanan yang turut berjuang mempertahankan ketentraman serta kedaulatan negara. Tuhan juga yang melindungi mereka di dalam tugas mereka sehari-hari. Terus berdoa untuk semua rakyat Malaysia agar dapat menjalankan tanggung jawab mengambil suntikan vaksin dengan kadar segera agar negara serta negeri-negeri di dalam Malaysia dapat mencapai imuniti kelompok. Dan juga Tuhan, ampunilah para golongan yang cuba untuk mempengaruhi dengan menyebarkan berita-berita palsu yang tidak betul dan sahih berkaitan vaksin ini. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, mereka disedarkan bahawa ianya bertentangan dengan undang-undang dan seterusnya mereka juga dapat kembali ke pangkal jalan dan seterusnya mengambil vaksin. Kiranya Tuhan kami juga dapat mengekang lidah serta fikiran kami agar tidak menyebarkan perkara-perkara ataupun berita palsu yang dapat menggoyahkan iman para jemaat-Mu ataupun para saudara mara kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ada begitu banyak hal yang ingin kami perkatakan, bahkan ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya bahwa Engkau terlebih dahulu mengetahui akan isi hati kami yang terdalam. Dan Engkau juga mendengarkannya. Ya Bapa, kabulkanlah permohonan doa kami ini sesuai kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami satukan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk ruangan pengumuman pada saat ini, makluman kepada semua jemaat, pada 5 September kita akan memulahkan kembali ibadah kita secara fisikal, namun dengan SOP yang ketat dan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan ya, kita terus berdoa untuk persiapan hati kita secara pribadi agar kita bersiap sedia untuk kembali beribadah bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan waktu ibadah masih sama seperti biasa, jam 8.30 pagi. Dan makluman untuk seterusnya, jika ada hal yang perlu disampaikan, itu seperti biasa juga akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp gereja kita. Sekian untuk hari ini, harap maklum. Dan marilah saat ini saya mengajak kita untuk menutupi ibadah kita bersama-sama dengan doa syukur dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa atas kasih setiamu sepanjang ibadah ini bermula hinggalah selesainya ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang terus berkuasa atas kami dan Engkaulah yang terus bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kepada kami sebagai orang Kristen yang telah dibebaskan daripada segala dosa dan kedagingan. Kami mohon ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang mentaati akan perintah-Mu. Dan ajarilah kami agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Dan ya Tuhan, kami serahkan setiap langkah hidup kami, apapun yang kami lakukan sebentar lagi ataupun selepas ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, kiranya Roh Kudus-Mu terus menyertai dan memberkati kami semua. Dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengajar kami berdoa yang sempurna, dan kami mahu menutupi ibadah pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Shalom.